Duh. Che non mi capisco. I can't just stand here. Trouble for this? At school, I was always the Film The Royal Treatment dibuka di New York City, memperkenalkan Isabella atau Izzy, seorang perempuan muda yang mandiri, berani, dan penuh empati. Ia bekerja sebagai penata rambut sekaligus pemilik salon kecil bernama No Cuts, sebuah salon sederhana yang menekankan nilai kejujuran, kesetaraan, dan pelayanan tanpa memandang status sosial. Izzy hidup bersama dua sahabatnya, Nora dan Destiny, yang juga bekerja di salon tersebut. Sejak awal, film menegaskan karakter Izzy sebagai sosok yang percaya bahwa semua orang pantas diperlakukan sama, siapapun latar belakangnya. Suatu hari, salon Izzy kedatangan klien anak-anak dari panti asuhan yang membutuhkan potongan rambut gratis untuk sebuah acara. Izzy dan timnya melayani mereka dengan penuh kehangatan. Namun kehangatan itu sempat terganggu ketika sekelompok pelanggan kaya bersikap arogan dan merendahkan. Izzy dengan tegas membela anak-anak panti, bahkan berani mengusir pelanggan yang bersikap tidak sopan. Adegan ini menjadi pengenalan kuat terhadap prinsip hidup Izzy. Harga diri dan kebaikan lebih penting daripada uang. Sementara itu, di negara kerajaan Lavania, diperkenalkan Pangeran Thomas. Ia adalah calon raja yang tampan, sopan, dan bertanggung jawab. Namun hidupnya terasa kaku dan penuh tekanan. Truth? Yes. The truth is, you know, I need a haircut. certainly I'll put that on the to-do list for tomorrow. And for a moment that I have the tiniest bit of control over. Salon in New York. All of the biggest names go there. Ia akan segera menikah dengan Putri Lauren dari kerajaan tetangga sebagai bagian dari perjanjian politik. Pernikahan ini telah direncanakan dengan sangat matang oleh pihak istana, terutama oleh ibu Pangeran Thomas, Ratu Catherine, yang sangat menjunjung tinggi tradisi dan citra kerajaan. Pangeran Thomas melakukan kunjungan resmi ke Amerika Serikat. Dalam kunjungan tersebut, ia membutuhkan penata rambut untuk acara-acara kenegaraan. Melalui serangkaian kebetulan, salah satu staf kerajaan menemukan salon No Cuts. Izzy awalnya tidak mengetahui siapa klien sebenarnya, hingga akhirnya ia menyadari bahwa tamu tersebut adalah seorang pangeran. Meski terkejut, Izzy tetap memperlakukan Thomas seperti pelanggan biasa. There. I touched you first. Your tea? I didn't order tea, thank you. Suit me. People that live in your country aren't like your customers? No, they're... Way. Oh my god. Oh my, where have you been? Back home. What, from uptown? Interaksi pertama Izzy dan Thomas berlangsung canggung namun jujur. Izzy tidak segan mengomentari gaya rambut Thomas yang terlalu kaku dan tidak mencerminkan kepribadiannya. Kejujuran Izzy justru membuat Thomas merasa nyaman. Untuk pertama kalinya, ia merasa diperlakukan sebagai manusia biasa, bukan simbol kerajaan. Percakapan singkat mereka meninggalkan kesan mendalam bagi Thomas. Tak lama kemudian, pihak Istana Lavania mencari penata rambut untuk pernikahan kerajaan. Thomas yang teringat Izzy merekomendasikan salon No Cuts. Tawaran ini mencakup perjalanan ke Lavania, akomodasi mewah, dan bayaran besar. Bagi Izzy dan sahabatnya, kesempatan ini terasa seperti mimpi. Meski ragu karena perbedaan dunia yang sangat jauh, Izzy akhirnya menerima tawaran tersebut dengan satu prinsip: ia tidak akan mengubah jati dirinya. Thank you, I love it. Isabella is the Store. Yeah, just Would it be too much bother if someone pointed me in the direction? Protocol, I'm afraid. That's all right. It's a little payback for... money. I can give you the same haircut for $29.99. Ella, owner of the salon Bellissime. Have you... everybody in a rainy. Are all the people working the wedding staying? What? Those are my relatives. Setibanya Oh, di you're fine, Lavania, that's Izzy, Nora, dan Destiny langsung merasakan perbedaan budaya yang mencolok.
Istana megah, aturan ketat, dan sikap formal para staf kerajaan membuat mereka harus beradaptasi. Izzy segera menyadari bahwa setiap gerak-geriknya diawasi dan segala sesuatu harus mengikuti protokol. Izzy mulai bekerja menata rambut Putri Lauren dan para tamu bangsawan. Ia mendapati bahwa Lauren sebenarnya bukan sosok yang jahat, melainkan perempuan yang juga terjebak dalam peran dan ekspektasi kerajaan. Namun, Lauren sangat fokus pada citra dan kesempurnaan, berbeda dengan Izzy yang mengutamakan keaslian. Seiring berjalannya waktu, interaksi Izzy dan Pangeran Thomas semakin sering. Mereka berbincang tentang kehidupan, pilihan, dan tanggung jawab. Izzy menantang cara pandang Thomas tentang kepemimpinan, menyampaikan bahwa seorang pemimpin seharusnya mendengarkan rakyat dan hidup dengan empati, bukan sekadar mengikuti tradisi. Thomas mulai mempertanyakan hidupnya sendiri. Ia menyadari bahwa selama ini ia menjalani peran yang ditentukan orang lain, termasuk rencana pernikahannya. Bersama Izzy, ia merasakan kebebasan untuk tertawa, berbicara jujur, dan menjadi diri sendiri. Kedekatan mereka tidak luput dari perhatian Ratu Catherine. Sang ratu memandang Izzy sebagai ancaman terhadap stabilitas kerajaan. Ia mengingatkan Thomas akan kewajibannya sebagai calon raja dan pentingnya pernikahan politik tersebut. Konflik batin Thomas semakin kuat. Di satu sisi, ia ingin membahagiakan ibunya dan menjalankan tugas negara. Di sisi lain, hatinya tertarik pada Izzy dan nilai-nilai yang ia bawa. Sementara itu, Izzy juga mulai menyadari perasaannya. Namun ia tahu bahwa hubungan mereka hampir mustahil. Ketegangan memuncak ketika sebuah insiden terjadi. Izzy secara terbuka membela seorang pelayan istana yang diperlakukan tidak adil. Tindakannya dianggap melanggar etiket kerajaan dan mempermalukan istana. Ratu Catherine murka dan memerintahkan agar kontrak salon No Cuts segera dihentikan. Mom, but I'm not ready to settle down yet, Mom. Yes. I was headed north, but there were no real roads up for royal photographs. Once a story about your child. Kinda miserable. I don't even know. Hey. Who wants books and toys? Helped. A little. Thank you. Welcome. Spoiled? Wearing hair camp. See? I told you, you liked him, you... Sake. Phil and Watts have seen this. Let's pray they haven't. Walt acting. I believe there are two others in her party. They will stay, she will go. She left. Walter fired me. I'm so sorry. Doesn't matter. I'm making a mess of everything, and I'm leaving. Please. Don't go. Izzy merasa dikhianati dan direndahkan. Ia menyadari bahwa bagi kerajaan, dirinya hanyalah alat sementara. Dengan hati terluka, Izzy memutuskan untuk kembali ke New York lebih awal bersama sahabatnya. Okay? No, I'm okay, but Style and the fate of the crown rest upon it. What are you talking? What land? The Uber. Injustice done to that community. Thomas. Thomas! Why are you telling me all this? Oh, my star! Kepergian Izzy membuat Thomas terpuruk. Ia akhirnya menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Percakapan dengan ayahnya, Raja John, membuka mata Thomas. Sang raja mengungkapkan bahwa kepemimpinan sejati tidak selalu berarti mengikuti tradisi, melainkan berani membuat pilihan yang benar. Menjelang hari pernikahan, Thomas membuat keputusan besar. Ia membatalkan pernikahan dengan Putri Lauren dengan jujur mengakui bahwa ia tidak bisa menikah tanpa cinta. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak,
termasuk Ratu Catherine, namun juga menunjukkan keberanian Thomas sebagai calon raja. Thomas kemudian melakukan perjalanan ke New York untuk menemui Izzy. Ia datang bukan sebagai pangeran dengan protokol, melainkan sebagai pria yang ingin memperjuangkan cintanya. Ia mendatangi salon No Cuts dan meminta maaf atas segala yang terjadi. Izzy awalnya ragu. Ia tidak ingin kembali terjebak dalam dunia yang mengekang nilai-nilainya. Namun Thomas dengan tulus menyatakan bahwa ia siap berubah dan membangun masa depan yang setara, di mana Izzy tidak harus mengorbankan jati dirinya. Akhirnya, Izzy menerima perasaan Thomas. Mereka sepakat untuk menjalin hubungan dengan prinsip saling menghormati dan kesetaraan. Film ditutup dengan adegan di Lavania, menunjukkan perubahan di dalam istana. Thomas mulai menjalankan perannya sebagai pemimpin dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Izzy tetap menjadi dirinya sendiri, berdiri sejajar dengan Thomas, bukan di belakangnya. The Royal Treatment berakhir sebagai kisah romantis tentang cinta, keberanian memilih, dan pentingnya menjadi diri sendiri di tengah tuntutan tradisi dan kekuasaan. Thank you.